Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada ya. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman pasti udah tahu ya aku mau ngapain. Ini aku mau food prep. Nah, seperti biasa tadi pagi aku udah belanja ke tukang sayur yang dekat kontrakan. Kenapa aku memilih belanja ke tukang sayur aja, ke tukang sayur gitu ya, bukan di pasar? Karena kalau di pasar itu aku pasti bingung teman-teman mau beli apa aja gitu. Terus akhirnya dan ujung-ujungnya itu aku pasti kalap kalau belanja ke pasar, semua semua dan apa aja itu mau dibeli gitu. Alhasil nanti malah melebihi budget ya. Jadi aku itu selalu belanjanya ke tukang sayur aja. Paling kalau ke pasar itu pas lagi pengen beli apa yang di tukang sayur nggak ada gitu, atau memang butuh banget ke pasar. Kayak kemarin waktu itu aku beli sendal buat anak aku, itu tuh aku bingung banget nyari di Shopee nggak nemu ya teman-teman. Padahal pilihannya tuh banyak banget ya kalau di Shopee, cuman aku tuh bingung mau milih yang apa gitu. Jadinya aku beli ke pasar aja sama tetanggaku kemarin ke pasar. Ya kayak gitu-gitu aja sih aku ke pasar. Contohnya mau beli ikan, kayak mau beli ikan apa, gurame atau ikan nila, ikan mas kayak gitu. Biasanya di pasar itu lebih segar karena masih hidup ya. Kalau di tukang sayur itu udah nggak, menurut aku ya, ini menurut aku udah nggak begitu segar gitu, dan udah nggak hidup ya pastinya. Kalau ikan lele, kalau di tukang sayur itu masih keadaan hidup. Terus kalau di tukang sayur ini langganan aku ini biasanya tuh nggak ada teman-teman. Kalau ikan mas atau ikan nila gitu jarang ada sih, jarang bawa. Jadinya kalau nggak ke tukang sayur yang lain, biasanya aku ke pasar sih sama pak suami gitu. Cuma sih jarang banget sih ya ke pasar. Tetap aja nanti belinya ke tukang sayur kalau emang mau beli makan ikan gitu. Tapi emang yang doyan ikan di rumah ini tuh cuma suami aku sama anak aku aja. Aku sih sebenarnya doyan, cuma nggak terlalu suka gitu. Jadinya aku paling beli itu sedikit ya buat anak aku aja, karena dia tuh selalu nanyain kalau nggak makan ikan ya makan ayam goreng gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, itu tadi belanjaan aku udah aku keluarin semua. Ini malah ceritanya ngalor ngidul ya. Tadi udah aku keluarin semua dari plastik. Itu aku tadi belanja itu 2 kantong plastik gede ya, gede gitu ya. Padahal ini tuh aku belanjanya ya lumayan sih, habisnya itu sekitar 180-an. Nah ini sisaan belanja mingguan yang lalu. Yang kemarin itu aku nggak belanja mingguan, belanja sih sebenarnya cuma nggak banyak dan nggak aku videoin karena bener-bener buru-buru teman-teman. Aku tuh pas belanja bulanan lagi, pas belanja mingguan bulan lalu, minggu lalu, pas belanja mingguan bulan lalu, astagfirullah, bulan lalu lagi nih. Ya Allah, nggak fokus ya teman-teman. Pas kemarin aku itu belanja mingguan, yang minggu kemarin gitu ya, itu tuh aku tuh udah alarm jam 4:30 teman-teman. Niat aku tuh pagi-pagi banget aku mau belanja gitu. Tapi entah kenapa pas hari Minggu sih kayaknya itu, kalau nggak salah ya, malam minggunya kan biasa ya begadang gitu. Sebenarnya sih nggak begadang, cuma ngobrol sama tetangga sampai malam gitu. Jadinya tidurnya nyenyak banget. Aku tuh udah alarm jam 4:30, kayaknya dimatiin sama suami aku. Terus dianya tidur lagi, nggak tahu kalau aku mau belanja gitu ya. Jadinya dimatiin sama suamiku kali, atau memang aku lupa nyeting alarm. Cuma perasaan aku sih udah jam 4:20 aku itu nyeting alarm ya teman-teman. Cuma kok aku bangunnya itu 5:30, 5:30 maksudnya. Aku tuh tiba-tiba bangun tuh 5:30, dan itu tuh ya bener-bener udah kesiangan ya teman-teman. Jadinya ya aku nggak videoin, soalnya kalau udah kesiangan itu pasti aku buru-buru juga, mau masak juga gitu.
jadinya nggak aku videoin gitu. Nah ini lanjut aku tata-tata dulu di kontainer boxnya. Nah teman-teman semua udah pada belanja belum? Udah pada food prep belum? Teman-teman tim food prep apa yang tiap hari belanja? Ya kalau aku itu kalau nggak food prep aku tuh tetap nyempetin belanja buat 3 hari ke depan gitu ya, atau paling dikit ya 2 hari ke depan lah. Yang penting ada stok sayur di kulkas biar nggak bolak-balik ke tukang sayur, karena lumayan juga sih kalau bolak-balik ke tukang sayur ya, meskipun ya sambil olahraga sih sebenarnya ya tiap hari juga. Cuma kalau nggak nyetok itu tuh pasti buru-buru, karena suamiku kan berangkatnya tuh kerjanya tuh pagi terus ya, karena suamiku kan non shift gitu kerjanya. Jadi kalau harus belanja dulu ke tukang sayur kayaknya aku tuh nggak sempet kak. Kalau bener-bener ada yang dibutuhin itu aku baru belanja ke tukang sayur lagi gitu, kalau nggak food prep ya teman-teman. Cuma lebih baik aku itu food prep daripada enggak. Yang penting tuh ada stok lah di kulkas, meskipun itu cuma untuk 2 atau 3 hari ke depan gitu. Nah ini untuk stok, mungkin ini untuk 10 harian ya teman-teman ya, semoga bisa lebih ya tapi kayaknya enggak sih. Nah aku tuh ngedit videonya ini tuh sebenarnya udah beberapa hari yang lalu juga aku belanja, mungkin udah seminggu yang lalu, tapi baru aku sempet edit teman-teman, karena kemarin juga kan aku upload video yang lain dulu gitu. Nah ini tuh sebenarnya belanjaan aku di kulkas itu udah habis yang aku belanja ini ya teman-teman. Jadinya kayaknya nggak cukup untuk 10 hari. Ini sih kayaknya cuma nggak tahu sih, masih ada sih beberapa sayuran di kulkas, cuma untuk proteinnya tinggal tahu aja di kulkas. Kayaknya sih nanti Senin ya teman-teman aku belanja lagi gitu. Nah di tempat teman-teman harga cabai berapa sih? Ini aku tadi itu beli cabai rawit yang pedas ini itu tuh 2 plastik ya teman-teman. Di sini itu 2.000 5.000 teman-teman, masya Allah ya. Katanya lagi mahal banget cabai rawit merah. Kalau cabai rawit keritingnya itu plastik kayaknya seperempat itu tuh cuma 10.000, jadinya masih murah ya teman-teman. Kalau untuk cabai rawit itu tuh yang mahal ya. Nah biasanya kan kalau aku food prep, kalau aku belanja itu yang paling banyak aku beli itu adalah cabai rawit ya. Kalau cabai keriting aku tuh jarang beli, beli sih cuma nggak banyak, paling aku beli yang kantongan plastik kecil itu yang harganya 3.000-an. Nah berhubung ini harganya cabai rawit yang pedas itu mahal, jadi udah aku beli yang cabai rawit keriting biar kalau nyambel itu lumayan banyak gitu ya. Karena biasanya kalau aku nyambel itu tomatnya itu satu, terus aku kasih cabai rawit yang pedas aja beberapa biji gitu. Cuma ini kayaknya kok nggak nyampe seminggu udah habis kayaknya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita harus mensyukuri karena kita juga nggak bisa nanam sendiri ya. Nah ini lanjut aku patikin ke bayamnya. Ini aku bayamnya itu beli 2 ikat. Lanjut ini aku potong brokoli. Ini kayaknya tadi harganya 5.000 kalau nggak salah ya, 5.000 apa 7.000 gitu. Nah ini juga aku mohon maaf sama teman-teman semua, ini video aku itu ketutup sama bayangan sama baju aku ya teman-teman, karena aku tuh nggak sadar, biasanya tripod aku tuh di sebelah bukan di sini. Terus aku sadarnya itu pas edit video, ya Allah kok kayak gini sih aku. Bener-bener lupa aku itu tripodnya tuh di samping kompor ya teman-teman, biasanya itu di samping meja gitu. Jadi ini tuh ketutup sama tangan aku ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya teman-teman, seadanya videonya ya. Nah ini lanjut, ini aku masukin pokcoynya juga. Ini pakcoynya harganya
kalau nggak salah 2000 deh apa 3000 ya seikat itu isinya. Ada yang 2 ada yang 3 tergantung juga itu sama besar sama kecilnya. Terus ini lanjut aku beli selada ini buat lalap ya teman-teman, itu aku suka banget sama selada. Buat lalap apa aja tuh enak ya teman-teman, kalau udah ada selada itu cuma bikin sambal sama telur ceplok juga udah jadi gitu. Nah ini dapat 2 biji ya, ini tuh 1 ikat dijadiin 1 gitu, harganya 4.000. Ini murah sih menurutku ya, kalau di tukang sayur yang lain itu tuh bisa 6.000 teman-teman. Cuma di tukang sayur yang langganan aku ini tuh jarang banget dia bawa selada. Nah ini ya udah selesai, aku tata dulu di meja. Ini tadi ada bayam, terus ada selada, ini kacang sama brokoli yang aku satuin. Terus ini pakcoy apa pakcoy ini teman-teman. Terus lanjut ini ada kembang kol atau brokoli putih sama wortel. Terus lanjut itu cabenya dapat segitu ya teman-teman. Terus itu daun bawang seledri itu harganya 2000. Terus ini terong tadi aku beli 2, satunya itu kayaknya 3000-an, isinya 5 kalau nggak salah. Terus itu timun harganya 2000 kalau nggak 3000 ya teman-teman. Terus itu tahu putih, aku beli tahu putih itu harganya 6000. Terus ada ayam juga. Ayam itu aku beli paha 2, itu udah aku ungkep. Paha harganya 12.000. Terus ada dada juga 1, dadanya itu aku fillet sendiri ya. Itu dada harganya 14.000. Terus jagung sama tomat itu aku satuin. Tomat harganya kalau nggak salah itu 3000-an. Terus jagungnya itu 3000-an juga, ada yang 4000 juga. Terus beli tahu tempe beli tempe itu 2 papan, yang kecil itu 3000, yang besar itu 6000 kalau nggak 5000 teman-teman. Terus aku beli lele juga, ini nggak lupa ya teman-teman. Terus ada beli teri juga tadi. Lele harganya itu kalau nggak salah tadi 14 kalau nggak 15.000. Nah lanjut ini aku pasang-pasangin dulu sama tutupnya. Maaf ya teman-teman kalau ketutupan sama bau aku. Nah belanjanya itu cuma dapat segini ya teman-teman. Ini tuh tadi habis 180-an kalau nggak salah. Kalau enggak itu tuh 175-an ya, sekitaran segitu ya teman-teman. Tadi juga ada beli bawang putih juga karena bawang putihnya udah habis. Biasanya bawang putih itu aku cukup untuk 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan lama banget ya. 2 sampai 3 minggu biasanya aku tuh cukup sih. Bawang putih tuh cukup. Terus bawang merah aku juga nggak beli, kemarin dikasih sama saudara, jadinya masih ada. Terus aku nggak beli. Nih lanjut aku tutupin kayak gini dulu. Maaf ya teman-teman, ini kualitas videonya itu bener-bener nggak jelas banget karena ketutup sama bahu aku ya. Nah ini udah selesai, udah aku tatar juga ke kulkas, cuma nggak aku record ya karena tempatnya itu sempit, jadi nggak aku record. Nah ini udah selesai. Teman-teman makasih banyak udah nontonin video aku sampai habis, semoga bermanfaat videonya. Sampai sini aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.